Wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Yes, we welcome your presence in this place, oh God. Oh, please, yeah. Penuhi hatiku. Shalom jemaat Tuhan terkasih, selamat pagi. Kita bersyukur kita ada di minggu yang ketiga di bulan Desember ini. Mari kita akan bersama mengawali ibadah kita dengan berdiri. Ibadah kita hari ini, Minggu 17 Desember 2023, bersama kita masuk dalam hadirat-Nya dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dengan segala isinya. Kasih karunia menyertai saudara dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Tetap berdiri bersama gereja yang di berbagai tempat dan di sepanjang masa. Mari bersama kita ucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan nyalakan lilin Advent yang kedua, karena kita sudah masuk kepada Minggu Advent ini. Mari bisa dinyalakan. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat berbakti, Tuhan beserta kita. Silakan duduk kembali. Sekali lagi saya mau sapa kita, Shalom. Puji nama Tuhan, ada sukacita boleh lambaikan tangan, puji nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari tenangkan setiap hati dan pikiran kita. Untuk saat ini kita waktu yang indah, untuk kita bisa duduk dekat dengan Tuhan. Tanggalkan sejenak segala beban dan rutinitas kesibukan dunia kita. Hari ini kita datang untuk satu,
menyembah Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Oh sungguh kami bersyukur Bapa, hidup kami dipenuhi dengan kemurahan-Mu. Sungguh kami bersyukur hidup kami disertai oleh Tuhan. Sungguh kami bersyukur karena hidup kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan sendirian. Kami bersyukur Engkau memelihara setiap kehidupan kami. Biar kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau melayakkanku Tuhan. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari bersama-sama kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus. Mari katakan setiap doa kita. Pujian ku naikkan, sembah ku Kita puji dan sembah berikan Tuhan di tempat ini. bagimu Allah yang mulia. Kau melayakkanku Tuhan. Kau layakkanku Oh menghampirimu. menghampirimu, Oh melihat melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Mari bersama-sama kita mau bangkit berdiri, kita nyatakan Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kekudusan-Mu Kami dipulihkan oleh Tuhan. kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru
kebesaran Tuhan. Mari puji dan sembah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya tidak pernah berakhir di dalam setiap kehidupan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Engkau memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saat ini saat yang indah. Datang kepada Tuhan dengan pengampunan. Minta Tuhan ampuni. Akui setiap dosa dan kesalahan kita. Engkau dengar setiap doa yang kami naikkan Tuhan. Ini kami dengan kelemahan kami Tuhan. Kami mohon ampun kalau hidup kami sering kecewakan Tuhan. Tidak peduli sekotor apapun kami. Tapi Tuhan tetap setia. Sebab oleh kuasa darah Yesus menyucikan setiap hidup kita. Dan bawa hidup kita untuk makin hidup benar kepada Tuhan. Sebab kita diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, mari katakan dengan setiap kesungguhan. Tebus dosaku. Oh, terima kasih Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku. Terima kasih buat kasih-Mu. Kasih-Mu Terima kasih Engkau memulihkan kami Tuhan. memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Amin. Kuasa darah-Mu. Mari lebih lagi kita mau bersorak buat Tuhan. Amin. Oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku.
bersorak-sorai kemuliaan buat Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi bersorak buat Tuhan. Kami mau bersuka cita biar setiap orang yang percaya. Mari bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita siap bersuka cita buat Tuhan. Haleluya. Mari katakan pada kanan kita, kanan kiri kita katakan Tuhan itu baik. Haleluya. Sebab kita punya Tuhan sumber kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Hanya Kau milikku di surga. Puji nama Tuhan. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kami andalkan kekuatan kami Tuhan. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber, amin, kuatku. Allah sumber, kuatku. Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Mari bersama kita bersorak lagi buat Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Mari katakan dengan setiap kesungguhan hati. Tiada yang ku ingini di bumi, Hanya Kau hanya Tuhan. Kau. Yeay. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Oh, haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Kita bersorak sebab Tuhan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sebab kami tidak andalkan kekuatan kami Tuhan. Kami letakkan kekuatan kami, pengharapan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Tak ku andalkan, haleluya, kekuatan kami Tuhan. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya.
Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan buat nama Tuhan. Kita mau lebih lagi bersorak buat Tuhan sebab kita percaya Tuhan kekuatan dan masuk kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Mari bersama-sama kita mau katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Puji nama Tuhan, Tuhan kekuatan dan masur kita, Dia tempat kita berharap. Mari bersama-sama kita pujikan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, oh Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Puji nama Tuhan, mari bertepuk tangan buat Tuhan. Amin. Sebab kasih setianya tidak pernah pergi dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan kekuatan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita memujikan syukur kita kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi sorak-sorai kemuliaan buat nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita masuk lebih dalam lagi Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau penolong kami Tuhan. Tiada Tuhan seperti Engkau Tuhan. Mari sama-sama katakan dengan iman.
Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Terima kasih Tuhan, kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita masuk lagi, sama-sama katakan dengan iman. Tuhan penolong hidup kami Tuhan. Engkau yang memampukan kami. Sebab tangan-Mu yang memberi kekuatan kami Tuhan. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan kami, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku atas segalanya. Yesus, Yesus, kami berseru Tuhan, ini kami Tuhan, ini kami anakmu Tuhan. Tolong kami Tuhan, tuntun kami Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Sumber kuatku, oh Yesusku Tuhan, kaulah kehidupanku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahanan kami Tuhan. Pertahananku. Hanya padamu kami percaya Tuhan. Ku percaya padamu. Yang percaya semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Benar Tuhan, sungguh benar pujian ini. Tidak ada yang seperti Engkau. Engkau datang di tengah dunia untuk menyelamatkan kami. Engkau lahir bagi kami yang berdosa ini. Membawa pengampunan Allah untuk menjadikan kami manusia baru. Terima kasih Tuhan, janji-Mu tidak pernah berubah. Kuasa-Mu sungguh sempurna. Dan biarlah lawatan-Mu pagi siang hari ini di tempat ini. Untuk setiap mereka yang haus akan firman. Mereka yang lapar akan kebenaran. Biarlah diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Dan juga Engkau memberkati anak-anak kami yang sebentar akan berpindah di kelas sekolah minggu. Dengan setiap pengajarnya boleh mengalami Tuhan. Lawatan Tuhan. Sejak dini mereka takut akan Tuhan. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua orang beriman katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi ada shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Saya lihat wajah-wajah yang tetap antusias. Meskipun harinya tinggal 2 minggu Bapak Ibu Saudara ya. Sejak hari ini kita nanti akan lewati 2023 dan kita masuki 2024. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kita pagi hari ini tentang Ebenezer. Mari ucapkan sama-sama Ebenezer. Saudaraku, kalau kita membaca firman Tuhan ini, kita mengingat nama Ebenezer ini adalah tempat beberapa pertempuran antara orang Israel dan orang Filistin. Saudara, jadi ini tempat. Kita nanti lihat 2 ayat di depan dan kemudian ada ayat yang sangat favorit yang ketika kita nanti membaca dari 1 Samuel ini. Saudaraku, dicatat secara khusus berjarak kurang lebih, saudara, dikatakan sehari perjalanan jauhnya. Kalau berjalan kaki dari kota Silo. Mungkin Ebenezer saya cari di peta tidak terdapat. Tetapi kalau cari kota Silo, di mana di sana pernah ada kemah suci, di situ ada. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, wilayah ini saudaraku, kalau kita mengingat, lokasinya memang tidak bisa diidentifikasikan secara pasti di zaman modern ini. Tetapi di situ tabut suci, tabut Allah pernah ada. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan lihat beberapa ayat ini. Yang pertama dari 1 Samuel 4 ayat yang pertama. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Berkemah dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Nah, lagi satu saudaraku, pasal 5 ayat 1. Ini juga menunjuk tentang Ebenezer. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Jadi tabut suci pernah ada di situ. Sekarang kita ketemu ayat yang sangat menyenangkan bagi kita sekalian di penghujung tahun ini. Mari kita akan ucapkan bersama-sama, yang bisa membaca dari manapun kita akan ucapkan. Sudah kelihatan ya, mari kita ucapkan sama-sama. 2, 3. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin, saudaraku.
Saudaraku, Ebenezer artinya batu pertolongan. Saudara, merupakan tempat pertempuran antara orang Israel dan orang Filistin. Dan orang Israel itu sama seperti gambaran kita. Hari ini saudaraku, mereka suka membuka diri, mereka suka menjalin komunikasi, hubungan, bahkan penyembahan. Bukan kepada Allah Yahweh, tetapi kepada dewa, dewi. Ada dewa-dewa yang lain. Salah satunya yang mereka suka itu dewa Baal dan dewi Asitoret. Saudara, jadi mereka itu biasa meninggalkan Tuhan atau Allah kita. Sama kan dengan kita ya. Jadi tidak mau beribadah kepada Allah, tapi carinya ilah-ilah yang lain. Tidak pernah mau berdoa kepada Allah, tetapi carinya kekuatan dirinya sendiri. Maka Samuel sebagai nabi berkata, aku mau bangun sebuah batu. Kalau boleh dikatakan seperti sebuah tugu. Untuk mengingatkan siapa kamu di hadapan Allah dan siapa Allah bagi kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca kisah ini saudaraku, sebelum tugu itu didirikan oleh Samuel, ternyata Samuel itu mengingatkan mereka bahwa mereka harus bertobat. Maka dikatakan pertobatan itu menghadirkan apa? Kemenangan. Saudara, setiap minggu kita datang kepada Tuhan. Seperti orang Israel. Didengar keluhannya. Keluhan Israel atas penindasan Filistin dijawab Samuel dengan ajakan pertobatan. Saudara, satu yang mungkin tidak terpikirkan ya, biasanya kalau kita berseru sama Tuhan itu kan mintanya berkat, betul? Betul saudara ya, kalau beban kita berat kita mesti mengeluh, entah masalah apapun. Kalau kita berseru kepada Tuhan mesti mintanya yang pertama apa? Berkat. Berkat itu entah materi, berkat itu entah kesembuhan penyakit, entah kita mendambakan sesuatu dan kemudian kita menerimanya. Tapi di sini saudaraku, Samuel mengarahkan umat itu supaya ketika mereka mengeluh, diajak untuk bertobat. Lihat ayatnya saudaraku. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Saudara, sekali lagi, bukan berkat yang diminta atau diarahkan oleh Samuel. Kamu datang ke Tuhan itu yang pertama itu bertobat dulu. Biasa jauh dari Tuhan, biasa tinggalkan Tuhan. Hidup kekristenan kita suam-suam kuku atau semu. Saudara, maka kalau kita jujur saja, orang lebih suka khotbah Ebenezer itu. Di sini, sampai di sini Tuhan itu menolong. Sukacita ternyata saya temukan di dalam ayat yang ketiga. Sebelum dikatakan di dalam ayat yang menjadi favorit kita tadi, saudaraku, Samuel mengarahkan bertobat dulu. Saudara kekasih, sebagai sebuah pengakuan bahwa memang Tuhanlah yang telah membela umatnya dari Filistin. Dan Samuel di situ dia saudaraku mengarahkan sekali lagi. Ketika batu yang sebagai sebuah tugu untuk mengingatkan mereka dinamai Ebenezer itu. Saudara, di sini diarahkan bahwa kemenangan yang Allah berikan kepada umatnya itu sungguh tuntas dengan adanya pengakuan dosa di dalam diri mereka. Saudara, kita setiap minggu pasti ada
waktu untuk kita duduk diam dekat Tuhan dan kita mengaku dosa. Memang jujur aja saudara ya, ketika kita mengaku dosa, rasanya saudaraku yang kita pikirkan itu dosa-dosa yang besar-besar, yang membuat kita gagal saudara ya. Itu salah satu, tapi banyak kali saudaraku kita ini secara tidak langsung ketika orang menjauh daripada Tuhan, ketika orang meninggalkan Tuhan, ketika orang lebih mempercayakan hidupnya di luar Tuhan, itu sudah menjadi sebuah dosa di hadapan Tuhan. Allah asing kita tidak punya, karena Allah kita Yesus Kristus. Tetapi di dalam praktek kehidupan kita, siapa yang kita cari pertama kali ketika kita sekarang ini membutuhkan keselamatan? Saudara, orang lebih fokus saudaraku hari ini apa yang ada sekarang dan di sini, artinya di dunia ini. Pernah tidak terpikirkan saudaraku? Jangan ini hanya masalah orang yang sudah umurnya panjang, sudah lebih daripada umur Alkitab saudaraku. Bukan mereka, tetapi setiap orang. Ketika orang itu bergumul, saudaraku, ada keluhan hidup. Jujur saja, seperti yang sering saya katakan, orang itu orientasi pergumulan hidupnya itu hanya masalah materi dan ekonomi atau kesehatan. Saudara, sekarang ini sudah di tahun 2023, tidak lebih daripada 14 hari lagi, saudara. Kenapa? Karena kita akan mengakhiri tahun ini. Saya yakin saudaraku banyak yang belum terjawab di dalam doa kita. Dan itu masalah apa? Materi. Masalah kebutuhan di dunia ini. Saya katakan tidak masalah ketika saudara berorientasi itu. Tapi pernah enggak kita itu nangis karena apa? Karena kita jauh dari Tuhan. Kenapa hidupku jauh daripada Tuhan? Saudara, orang orientasinya seringkali sekali lagi saya katakan adalah buat kebutuhan ini dan di sini. Ketika kita sedang di dalam kemelut kehidupan, ketika kita sedang menghadapi masalah saudaraku, ketika kita sedang berbuat salah atau dosa di hadapan Tuhan, kita jarang sampai menangis saudaraku, hancur hatinya, kemudian mengakui dosanya, bertobat di hadapan Tuhan. Padahal menurut saya ini lebih utama daripada segalanya. Yang lama itu di sana saudaraku, bukan di sini. Di sini berapa tahun? Di sana selama-lamanya dalam kekekalan. Makanya kepada Israel, Samuel itu mengingatkan, kamu itu mikirnya selalu adalah kehidupan sekarang di sini dan kamu tidak ingat kepada Tuhan Allah Yehova atau Allah Yahweh. Saudara, betul-betul enggak kita sekarang ini arahkan diri kita ke sana? Siapa yang dipandang? Siapa yang dicari? Sering saya bilang, saudaraku, kepada kita, kalau kita sedang susah yang diingat pertama siapa? Orang kuat, orang baik, orang menyenangkan, saudara ya. Tapi jarang kita ini cari yang utama Tuhan. Hanya mereka yang sungguh fokus kepada Tuhan, saudaraku. Hidupnya itu sungguh-sungguh, saudaraku, dia bawa di dalam satu keintiman dengan Tuhan. Maka jujur saja, orang-orang yang seperti ini, kalau badai itu badai yang ringan atau sedang, biasa saudaraku. Tapi tatkala badai itu dahsyat, besar dan dahsyat, orang itu baru kelihatan saudara, bahwa mereka ternyata butuh Tuhan. Kalau dalam pendampingan saudaraku kepada mereka yang sedang di dalam kesusahan saudara, saya lihat orang-orang yang selama hidupnya itu sangat dekat, sangat percaya kepada Tuhan, dihadapkan dengan berbagai macam badai hidup, saudaraku, dia tetap setia kepada Tuhan. Ini bukan perkara yang mudah. Dalam sebuah acara seminar, saudaraku, di samping saya itu, biasanya kan yang kalau terjadi itu yang sakit itu suaminya yang gandeng istrinya, betul ya? Tapi kali ini terbalik, yang sakit istrinya,
yang gandeng suaminya. Membuat saya terharu, saudara. Biasanya kan suami sakit, istrinya yang gandeng-gandeng gitu ya. Kan jarang kan, maaf ya. Ada istri yang sakit yang gandeng suami itu, biasanya istrinya bilang, ngerepoti aku nanti sibuk. Ini aku mau ikut acara. Tapi orang ini, saudaraku, berdampingan satu baris sama saya penasaran. Saya sapa, ibu, tetap semangat ibu ya ikut seminar ini. Nangis malah dia, saudaraku. Ini kesempatan bagi dia untuk ikuti seminar itu. Saudaraku, saya tanya, ibu bahagia ya punya suami yang begitu tangguh. Tidak malu gandeng istrinya yang sakit. Tidak cari istri lain lagi atau ditinggalkan dan kemudian mikirkan dirinya. Suaminya bilang begini, ibu ini semangatnya untuk mengikuti seminar ini. Saya juga punya hati yang sama. Saudara, saya bayangkan permisi bicara ya. Kita semua kepengennya sehat semua, amin. Tapi kadang saudaraku kita akan bisa teruji di situ. Saudara, saat dia sakit, saat dia sedang dalam kondisi di kursi roda, suaminya yang dorong dia, suaminya yang gandeng dia untuk duduk, dengar, ngikut pujian, dengar firman. Saudara, kita ini sehat, waras jasmaninya, tapi jujur saja rohani kita seperti apa hanya Tuhan dan kita yang tahu. Hari ini tidak usah saudaraku kita pikir kapan Tuhan datang. Sewaktu-waktu dia bisa datang dan pasti banyak orang binasa. Kenapa? Karena mereka terlambat. Terlambat, tidak ada waktu lagi. Tidak bisa berkata Tuhan, tidak bisa. Sudah tidak ada waktu lagi. Makanya saudaraku sekali lagi kita pakai kesempatan Ebenezer ini untuk membawa kita melihat betapa besarnya kasih Allah di atas segala ilah Allah yang ada. Jangan pernah kita itu menduakan Allah. Israel itu kan paling suka begitu saudaraku ya. Dikatakan mereka melakukan satu perselingkuhan rohani. Ia percaya Yahweh, tetapi juga ada yang lain. Nah di sini sekarang kita tidak, tetapi yang menjadi kelemahan orang Kristen zaman sekarang adalah apa? Sering kita itu saudaraku melupakan Tuhan, membiarkan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Saudara dapat mungkin sesuatu seperti Israel, tetapi saya melihat saudara, ini sesuatu yang penting untuk kita. Ketika Israel di tengah kondisi yang jauh daripada Tuhan, dia atau mereka menderita. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada sukacita. Dan Tuhan mengizinkan ada sesuatu terjadi di dalam diri umat Israel ini. Makanya Samuel berkata, kamu harus berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu. Asitoret itu dewi kesuburan, saudaraku. Jadi ini kan simbol daripada kemakmuran. Kalau percaya kepada dewi Asitoret, saudaraku, apa yang mereka minta, mereka dapatkan. Tapi apa artinya kalau semua itu didapatkan, namun ditolak oleh Allah dan mendapatkan ganjaran dari ketidaksetiaan. Saudara, kita suka enggak kalau kita mengalami ganjaran Tuhan? Pasti tidak suka. Tapi menurut saya lebih baik diizinkan Tuhan dan ganjaran itu terjadi di dalam diri kita untuk kita melihat ke atas. Betul? Sekarang daripada kita berkanjang dalam dosa, jauh daripada Tuhan, akhirnya kita tidak mengalami keselamatan. Lebih baik hari ini untuk kita mau melihat ke atas, untuk kita memandang kepada Tuhan. Kalaupun diizinkan Tuhan, ada sesuatu yang membawa kita lebih intim daripada Tuhan. Namun dalam kenyataan saudara ya, orang kalau makin berat pergumulannya, makin menderita karena penyakit saudara ya, biasanya orang-orang begini apa? Malah meninggalkan Tuhan, betul? Orang malah jauh dari Tuhan. Saudara, saya lihat ya, orang kadang-kadang dibuat supaya ingat Tuhan lagi saudara, karena mungkin
sejauh kehidupan perjalanannya sudah bergelimang harta, semuanya ada, tapi tidak ingat kepada Tuhan, diizinkan Tuhan bangkrut. Diizinkan Tuhan penyakit. Diizinkan Tuhan rumah tangganya porak-poranda. Diizinkan Tuhan untuk melihat, saudaraku, ini kenyataan. Kamu masih mau ikut Tuhan. Kamu masih mau percaya Tuhan. Kamu masih mau pandang Tuhan. Kamu masih mau beribadah kepada Tuhan. Saudara, saya seringkali katakan kepada kita harus mawas diri. Ebenezer, ini yang utama di sini lebih dahulu. Ajakan untuk bertobat. Batu itu didirikan untuk mengingatkan kepada generasi sekarang maupun kepada generasi penerus bangsa Israel itu. Supaya selalu ingat, tugu yang didirikan itu, saudaraku, mengingatkan mereka bahwa disitulah Tuhan menolong. Menolong, pertolongan yang utama itu adalah pemulihan kehidupan mereka. Maka saudara, kalau setiap minggu kita di sini, kita dekatkan diri sama Tuhan, rasanya kurang. Kita rebut datang, rasanya kurang. Setiap hari kita berdoa, rasanya kurang. Kenapa? Karena kita sudah menyadari betapa kita pentingnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, kemudian kalau kita lihat Ebenezer itu saat masalah, saudaraku, menerpa kita, kita harus memeriksa diri dengan jujur. Kalau ada dosa yang harus diakui. Hanya Tuhan yang tahu. Dan permisi bicara, Tuhan itu bukan temanmu. Tuhan itu bukan hanya sahabatmu. Tetapi Dia Allah di atas segala Allah. Saudara bisa tidak takut sama manusia. Karena tidak dilihat oleh keluarga. Tidak dilihat oleh gereja. Tidak ada yang ditakuti. Silakan saudaraku. Tetapi ketika kita jujur, kalau kita punya dosa, jangan dibiarkan itu menjadi sesuatu yang terus berlama-lama di dalam hidup kita. Akan membinasakan kita. Dosa tidak ada yang membahagiakan. Harus diakui di hadapan Tuhan. Terbuka saja. Jujur saudaraku. Diakui. Tuhan, ini aku. Tuhan, ini saya. Apa yang menjadi kegagalan, menjadi kegelapan di dalam dosa yang selama ini kita nikmati. Saudara, saya sungguh bersyukur kalau di gereja ini satu hari kelak, kalau Tuhan datang kita masih hidup, berarti kita akan berangkat bersama. Atau ketika kita harus lebih dahulu pulang kepada Tuhan. Dan kita akan ketemu di sana. Kenapa? Karena hanya orang-orang kudus yang ada di tempat kemuliaan Allah. Orang-orang yang hidupnya benar, yang mengakui dosanya dan mau bertobat. Ini perkara yang susah, saudaraku. Jujur aja susah. Apalagi menjalani hidup baru dengan setia melakukan kehendak Tuhan. Sudah stop kalau ada dosa. Yes, kalau itu kebenaran. Tidak kompromi, saudara ya. Gereja yang sedemikian biasanya tidak laku, saudaraku. Kenapa? Karena kalau khotbah-khotbah yang seperti itu, saudaraku, mengingatkan dosa, dihindari, cari, bawa telinga kepada khotbah-khotbah yang hanya sifatnya itu membangun kedamaian, ketenangan, jawaban kepada setiap pergumulan. Saya tidak anti itu, saudaraku. Tapi masalahnya sekarang begini, dari dulu sekarang jadi orang Kristen cuman sukanya hal-hal yang sifatnya berkat. Tidak siap kalau ditunjuk dan ditunjukkan oleh Tuhan. Lebih suka, saudara ya, kalau sekarang dibuat tidak tenang, tidak damai, tidak bahagia, berarti diintrospeksi. Dosaku apa ya? Kok hidupku kok seperti ini? Gersang, ya, menderita. Saya lihat, saudara ya, belum lama waktu acara di Jawa Tengah, saudaraku, di Kota Kudus, hamba Tuhan ini sudah sangat senior, lebih dari saya. Ya, biasa yang kalah kan mata, kaki, saudara ya. Tapi semangat imannya luar biasa. Sama istrinya,
Ya sebetulnya istrinya ini bukan orang biasa karena dia dulu pernah tinggal di Bandung, anaknya orang kaya, kemudian tinggal di daerah itu, saudaraku, sedikit ke pinggir dari kota Kudus, hidupnya sederhana. Tetapi sekali lagi saudaraku, saya lihat ya, hamba Tuhan yang sederhana ini hidupnya itu damai sejahtera. Rasanya melihat dari sinar wajahnya saudara ya, memancarkan kemuliaan Allah, ada kedamaian. Kenapa? Karena dia selalu ingin melakukan sesuatu yang sesuai kehendak Allah. Panggilan yang dia terima itu sungguh-sungguh daripada Allah. Kan tidak biasa saudara ya, melayani di kota besar, melayani jemaat besar, itu pendeta saudaraku berkata, ini panggilanku. Itu biasa saudaraku. Tapi kalau melayani di tempat yang sangat sederhana, jemaatnya biasa, saudaraku, tetapi ada sukacita. Ini kenapa? Karena dia ingin selalu melakukan kehendak Tuhan. Setia saudaraku. Kepekaan kita dalam hal ini yang penting saudaraku. Dosa bukan untuk disimpan. Berani bilang sama Tuhan, jangan buat hatiku tenang kalau aku sedang berbuat dosa. Jangan biarkan aku tenang, aku damai kalau aku sedang berbuat dosa. Biarlah Tuhan ingatkan aku. Dan kalau kita sudah diingatkan saudaraku, hari ini mungkin kita gelisah, biasanya kan masalah ya. Masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah kesehatan. Tapi kalau Tuhan izinkan membuat kita gelisah, karena apa? Kita tidak benar di hadapan Tuhan. Itu puji Tuhan. Dan itu adalah cara terbaik mengalami pemulihan, berkat, dan bahkan kemenangan. Ucapkan sama saya, ini paling suka kita ya. Pertobatan adalah cara terbaik mengalami pemulihan, berkat, dan bahkan kemenangan. Saudara, jadi dimulai dari mana? Bukan usaha kita, bukan kekuatan kita. Saudaraku, kadang-kadang kita berpikir begini, aku sudah mendoakan orang itu untuk bisa dekat sama Tuhan dan bertobat bertahun-tahun. Saudara, kalau kita yang melakukan tidak bertobat, tidak berubah saudaraku. Tapi kalau kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku serahkan orang ini kepadamu. Dan orang itu sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak usah tahunan, seminggu aja bertobat saudaraku. Kenapa bisa begitu? Karena dia sadar. Hanya dengan Tuhan dan dekat Tuhan itu dia mengalami pemulihan. Permisi ya, saya pernah ada jemaat, pendeta khotbah dan salah satunya nyinggung soal rokok. Rokok tidak ada di Alkitab, jangan merokok, tidak ada. Tapi orang ini saudaraku keluar daripada ibadah, sengaja saudaraku nyalakan rokok itu. Dan pendeta yang di samping saya yang berkhotbah itu saudaraku, disedot asapnya, terus kemudian disebulkan saudaraku. Orang saya pikir jemaat kurang ajar saudara ya. Sudah baunya enggak enak, rokok ditambah lagi bau mulutnya saudara ya. Puji Tuhan, satu kali saudaraku, Tuhan izinkan dia tuh tiba-tiba telepon saya, Pak Setiawan saya masuk IGD. Kenapa Pak? Sesak. Saya cuma mikir, ini loh. Nak berani-berani sama Tuhan. Kan kelihatan dengan hambanya saudara ya. Kalau sama Tuhan kita tidak kelihatan berani atau tidak, itu semua baik-baik saudara ya. Tapi kelihatan ini sama Tuhan ya kayak apa? Sama hamba Tuhannya disebuli rokok saudaraku ya. Asapnya rokok itu. Pak Setiawan saya di IGD. Kalau saudara jadi pendetanya enaknya diapakan saudaraku, didoakan cepat mati. Apa kita sekarang ini mau bimbing dia? Saya bingung loh saudaraku, jujur aja. Ini sudah di IGD loh, suasek. Saya cuma bilang begini, Pak, coba Bapak ingat lagi, cari hikmatnya. Tidak ingat saudaraku, bayangkan loh, orang bebal ini ya. Saya cuma bilang begini, apa yang pernah Bapak lakukan? Bapak bisa melawan hamba Tuhan, tapi Bapak tidak bisa melawan Tuhan. Coba saudara mau lawan Tuhan. Itu. Nah yang menarik pelajaran saya itu adalah apa? Satu kali saudaraku dia kurang ajar ketemu sama dewanya. Ini cerita Sugokong loh ya. Sama dewanya saudaraku ditapok begitu saudaraku. Dia tetap kurang ajar. Sampai akhirnya dia dihukum luar biasa. Baru dia, aduh
pas teriak-teriak gitu saudaraku ya. Dulu Sun Gokong itu menginspirasi saya dalam arti begini. Di Alkitab lebih dari Sun Gokong loh. Cara yang terbaik untuk kita diberkati itu harus bertobat. Semuanya dimulai dari pertobatan, saudara. Saudara pengen dipulihkan, bertobat dulu. Nah, bertobat itu seringkali lihatnya gini loh. Iya Pak, yang mau bertobat itu biar suami saya. Saya kan tidak. Saudara, ketika saudara berkata begitu, saudara harus bertobat. Kenapa? Karena saudara sombong. Ya, ada orang saudaraku, wah ketika keluarganya selingkuh. Saudaraku, satu kali saya dengar ini orang sombong istrinya. Wah, kalau suamiku enggak mungkin gitu saudaraku. Yang lain enggak punya anak, suaminya dia punya anak saudaraku. Dengan perempuan lain, ngerti ceritanya ya. Orang ini sombong saudaraku. Dia lihat saudara-saudaranya dari suaminya, dia berkata enggak mungkin kalau suamiku. Yang lain terjadi perselingkuhan, tetapi yang satu ini saya ketika diajak konseling saya cuma bilang ini angel lagi. Saya bilang kamu itu harus bertobat. Dulu kamu sombong. Kamu lihat orang lain, itu dosa untuk orang lain. Lihat dirimu. Saya paling berat saudaraku kalau khotbah-khotbah seperti ini. Nunjukkan kepada saudara bertobat. Saya sudah belum. Makanya biasanya yang tidak bisa tidur tuh kalau Sabtu malam gitu saudara ya. Besok ngomong apa Tuhan. Biarlah bukan saya. Tapi saya ingin saudaraku sekali lagi. Ebenezer itu dimulai daripada sebuah pertobatan. Supaya saudara itu mengalami pemulihan. Saudara mengalami yang namanya berkat. Berkat itu sudah diukur sama Tuhan. Tidak usah saudara bingung. Sering kali kita melihatnya di sini saudaraku. Materi saja. Keselamatan itu loh utama dari semuanya. Ini cuma mendukung untuk kebutuhan hidup kita. Makanya saudaraku, bahkan dikatakan kemenangan itu bisa terjadi kalau kita dekat sama Tuhan. Saudaraku, pertobatan sejati ditunjukkan dengan hanya menyembah kepada Tuhan. Hidup berimankan Tuhan di setiap waktu, itulah kekuatan kita menghadapi masalah apapun. Ucapkan sama-sama ya. 2, 3, pertobatan sejati ditunjukkan dengan hanya menyembah kepada Tuhan. Hidup berimankan Tuhan di setiap waktu, itulah kekuatan kita menghadapi masalah apapun masalah saudaraku. Sekali lagi kuncinya di sini. Saudara mau orientasi pikiran saudara, rencana saudara itu penting. Tetapi tanpa Tuhan tidak ada apapun, apa-apa lagi saudaraku. Kenapa? Karena tidak ada apa yang ada di luar Tuhan. Kecuali ketika kita kembali kepada Tuhan. Saudaraku kekasih, Samuel bertindak dengan tepat. Ia mendirikan batu peringatan Ebenezer itu. Sehingga generasi yang kemudian terus diingatkan akan perbuatan Allah yang luar biasa ini. Saudara perhatikan, kita seringkali melengkapi anak kita melengkapi generasi kita hanya yang namanya hal-hal yang sementara. Tapi kita tidak menekankan kepada mereka hal-hal yang rohani dan kekal. Makanya di dalam jalan kekekalan banyak rintangannya saudara. Tapi orang yang tekun hari ini, orang yang kuat hari ini, orang yang bersandar hari ini kepada Tuhan, saudaraku ketika melihat tugu Ebenezer itu sampai di sini Tuhan menolong. Itu mengingatkan kecuali kepada masa hidup dalam dosa, pertobatan yang memulihkan dan berkat dan kemenangan, saudaraku dia diajar juga untuk melihat bagaimana Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar. Saudaraku ketika kita berserah dan taat kepada Allah adalah permulaan hidup dalam naungan pemeliharaan Allah. Baca sama-sama ya supaya kita suasananya menjadi cair. Berserah dan taat kepada Allah adalah permulaan hidup dalam naungan pemeliharaan Allah. Saudaraku, kita jujur saja, kita ini diciptakan dalam kondisi yang lemah. Kalau ada orang sampai hari ini kuat,
Masalah demi masalah, penyakit demi penyakit, kegagalan demi kegagalan di sekitarnya, bukan karena dia yang berbuat salah, tapi ada orang-orang yang merugikan, mengecewakan. Dia tetap kuat tangguh itu. Kenapa saudaraku? Karena orang ini sekali lagi, dia punya dua kata itu, berserah dan taat kepada Allah. Itu permulaan hidup. Kita ini berapa sih? Saya 162 tingginya. Di luar itu berarti bukan kekuatan saya. Saya mampu menopang. Hari ini dua lutut saya tidak kuat saudaraku, seperti ketika saya 20-30 tahunan umur saya. Sudah katanya 35 ke atas itu sudah mulai banyak menurun. 45 lebih lagi. Ini 55 sudah lewat saudara ya. Otot-otot kita ini tidak sekuat. Baru nanggung beban tubuh sendiri. Belum nanggung beban masalah hidup kita ini. Makanya orang saudaraku, banyak yang tidak kuat dengan kehidupan di tahun ini. Atau ketika dia lihat masa depannya. Tapi firman berkata kepada kita, Ebenezer, meski jalan di depan kita berat dan berliku, jangan pernah lupa untuk apa? Menengadah ke atas dan merenungkan kebaikan Tuhan. Kita kan punya sifat gampang khawatir, betul saudara ya? Yang semalam tidak bisa tidur mesti khawatir mati ya aku Jojo gitu saudara ya. Pikirannya kenapa? Karena semalam saudara mungkin sudah geliang-geliang begitu. Wah ini Jojo tanda-tanda stroke dini ini ya. Atau mungkin kita berkata waduh kok jantungku kok tiba-tiba detaknya kenceng luar biasa. Itu tuh sebetulnya ujian kita untuk melihat iman kita saudara. Jujur. Yang ngomong di belakang mimbar ini saudaraku jujur saja. Pernah ngalami saudara. Tapi kalau kita sekali lagi tidak pernah lupa Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong, menengadah ke atas itu selalu mengingatkan kita apa? Ya sudah, mau apa? Kalau Tuhan mau panggil, yang penting sekarang kita ini sedang dalam kondisi yang siap. Kan begitu saudara ya. Kalau sekarang masalah itu banyak, kita mau apa? Tahun 2024 kita berkata aku tidak mau masuk tahun baru. Ya berarti kita mati saudaraku ya. Kalau kita masih punya keberanian, kenapa kita punya di depan jalan yang berat berliku? Sulit, tapi kita tidak pernah lupa menengadah ke atas. Ini kekuatan yang dari Tuhan. Merenungkan kebaikan Tuhan. Kadang kita mikir gini saudara ya, pernah enggak terpikir? Papa, mama, anaknya 12 saudara. Kok bisa ya? 12 besar semua, berhasil, tapi hari ini yang punya cuma satu anak, ada kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran, membuat dirinya ketakutan saudara, betul ya? Makanya jujur saja, disinilah kita selalu ingat kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Kita aja yang seringkali meninggalkan dia dan melupakannya. Dan slide saya yang terakhir sebelum kita baca ayat ini saudaraku, saya suka sekali. Bolehkah kita bersama-sama berdiri untuk kita akan mengucapkannya bersama-sama. Gambar ini bagus saudara ya. Ada orang yang menengadahkan tangannya, dan menengadahkan tangannya dan mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Ada salib di sampingnya dan di sini yang membuat saya lihat senang apa saudaraku? Ada cahaya sinar matahari. Bagi yang dalam kesesakan, bagi yang di dalam kegelapan saudaraku, lihat seperti orang ini. Dan kita bisa berkata seperti kalimat ini. Ucapkan sama-sama. Sampai di sini Tuhan telah menolong kita dan kita bisa berharap akan pertolongannya di masa yang akan datang. Amin saudaraku. Kenapa kita mengamininya? Karena sekali lagi ayat yang terakhir ini, ayat yang dalam perjanjian baru mengingatkan kita sesuatu yang ditulis oleh Paulus kepada kita
Keselamatan saja diberikan oleh Allah kepada kita, apalagi segala yang dibutuhkan oleh anak-anak Tuhan. Ucapkan sama-sama. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Mari pemusik maju ke depan dan pemuji nyanyi bersama saya. Pujian lama Pak Sony disiapkan. Kalaku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Tidak ada satupun yang bisa memberikan jawaban di dalam kehidupan kita selain nama Yesus di dalam diri kita. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Kita katakan sekali lagi, kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Dan katakan dengan hati dan imanmu, kita nyanyikan bersama Dia. Bersama Dia, hatiku damai. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mungkin beban itu sudah terlalu lama. Apa yang kita hadapi tidak ada jalan keluarnya. Ebenezer, bertobat dulu saudaraku. Bertobat, alami pemulihan. Saudara baru alami berkat-Nya dan bahkan kemenangan di dalam Dia. Kalau Tuhan izinkan, biarlah kita terima saudaraku. Kalau Tuhan tegur kita, mari kita bertobat. Jangan keraskan hati dan terlalu berlama. Kembali kepada Tuhan. Ebenezer, alami berkat-Nya. Bersama Dia, hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia, hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Siapa saudaraku yang menjadi jawaban dalam kehidupan kita? Mari dengan lebih bersorak kita berseru dan percaya. Bersama Dia, hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia, hatiku tenang, sekalipun
hidup penuh dengan tantangan. penuh tantangan. Tidak ada satupun yang bisa menolong kita. Dapat menghiburku. Tidak ada seorang pun selain daripada Allah di dalam nama Yesus Kristus yang sanggup tolong kita, yang sanggup tolong kita. Haleluya, katakan sekali lagi, bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai. Curahkan, berikan kedamaian itu Tuhan. Ebenezer dalam kehidupan kami. Dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Amin. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban Haleluya, Yesus. Saudara harus mengalami kemenangan karena Allah dalam Yesus Kristus sudah memberikannya kepada kita. Jangan kalah oleh karena masalah. Jangan tinggalkan Tuhan dan jauh daripadanya. Cari Tuhan. Datang padanya. Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Terus ingatkan kepada mereka, Dia Allah yang tidak pernah berdusta. Kita yang sering kali mendustainya. Dan biarlah kita setia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Silakan duduk kembali saudaraku, ibadah kita lanjutkan. Puji nama Tuhan, mari saat ini kita memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Hari ini akan diedarkan 2 kantong persembahan umum dan diakonia. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Petugas persembahan dipersilakan. Kita naikkan puji dan syukur kita kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. mari kita sama-sama kita bangkit berdiri, kita sorakkan haleluya. Soraklah Haleluya, mari bersama kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari sekali lagi kita bersorak. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari kita datang di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Karena Tuhan baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih karena hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan kami, terima kasih untuk kecukupan kami, terima kasih untuk pekerjaan kami, terima kasih untuk segalanya Tuhan. Untuk setiap hal-hal kecil yang kami sering lupa bersyukur, kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Dan ini kami Tuhan, persembahan kami, biarlah Tuhan sedikit dari setiap berkat-Mu kami berikan buat Tuhan, kami kembalikan kepada Tuhan, biarlah dipakai oleh gereja-Mu menjadi berkat boleh bagi banyak orang. Kami percayakan hidup kami Tuhan kepada Engkau, langkah hidup kami, masa depan kami, semuanya dalam tuntunan kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Allah kami yang Immanuel, Allah kami, Allah yang beserta dengan kami, Allah yang Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan setiap kebutuhan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami kembalikan segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepadamu Tuhan. Kaulah Jehovah Jireh, Kaulah Jehovah Rafa, Allah yang menyediakan, Allah yang menyediakan Gembala kami yang baik, Gembalaku yang baik, aku mulia, besar anugerah-Mu. Kaulah Jehovah Jireh, Kaulah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Kaulah Jehovah Allah penyembuh kami, Allah yang menyediakan gembalaku yang baik, aku mulia, besar anugerah. Allah yang menyediakan, Allah yang menyediakan gembalaku yang baik, aku mulia, besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada di tempat ini, Engkau ada di hidup kami. Biarlah kami akan melangkah bersama dengan Tuhan untuk mengakhiri tahun ini pada saatnya nanti dengan sebuah pengharapan dan kemenangan daripada Tuhan. Pulihkan Tuhan, biarlah kami bersama semakin diperkenan hidup kami di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Engkau selalu menilik isi hati kami, dan semua dipercayakan kepada Tuhan. Biarlah kami berserah dan taat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, baik di penghujung tahun ini, maupun di masa depan, di tahun yang baru, kami akan jalani bersama Tuhan, dengan Tuhan, dan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memelihara gereja-Mu. Biarlah melalui pengurus yang ada, baik itu Bapak Yensen Sundoro selaku Wakil Majelis di Pos Surabaya, maupun juga Ibu Lili Sundoro, Victor Nuari Sumarsono, Bapak Chandra Tanaya, Ibu Devi, Peter Christian Budiono, Ibu Elok, Ibu Yeti, Mbak Ni maupun juga Sarah. Mereka sungguh Tuhan menjadi pengurus yang militan di hadapan Tuhan. Perjuangan kami untuk melayani tidak pernah berhenti. Kalau Engkau percayakan kami menjadi badan pengurus yang sebentar akan mempresentasikan rencana program kami di tahun 2024. Biarlah jemaat antusias untuk kami bersama mendukung, bukan hanya menjadi sebuah program tertulis, tetapi sungguh menjadi program yang makin membawa kegerakan kami di dalam kehidupan gereja yang semakin diberkenan Tuhan. Cukupi Tuhan segala yang dibutuhkan melalui persembahan-persembahan kami
yang terbaik. Kami percaya gerejamu semakin dipakai Tuhan, khususnya untuk tempat ibadah yang permanen. Biarlah kami juga akan boleh menikmatinya, sehingga kami lebih leluasa lagi di dalam kami beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan. Menjangkau jiwa-jiwa baru untuk datang kepada Tuhan di suatu tempat. Bersyukur untuk Hotel Bella ini, bersyukur untuk Pak Sukanto Cakra dan keluarganya, serta yang terlibat di dalam pekerjaan di Hotel Bella ini. Diberkatilah semuanya. Terima kasih Tuhan. Dan doa kami bagi bangsa negara kami Indonesia, kiranya Tuhan juga campur tangan menuju hari-hari yang penting, yang tidak lebih daripada 2 bulan ini. Negara akan melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden, serta anggota legislatif dari pusat sampai di daerah. Biarlah sungguh Tuhan masa yang berjalan ini di dalam kuasa-Mu, melalui KPU, pejabat-pejabat yang ada, termasuk aparatnya. Terpujilah nama Tuhan, dan kami menyerahkan jikalau sebentar nanti juga kami akan tinggalkan tempat ini. Biarlah Tuhan kumpulkan kami baik pada hari Rabu maupun Minggu depan di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dan mohonkan berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan pandang kepadanya dan arahkan hatimu kepadanya. Milikilah hidup dalam Ebenezer. Ingat, disitulah kita bertobat, mengalami pemulihan, berkat dan kemenangan. Sekarang terima berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Mari bersama gerejanya dalam lingkungan Sinode GKBJ, kita akan sama-sama ucapkan visi dan misi. Visi, menjadi gereja yang membawa orang kepada Kristus, bertumbuh serupa Kristus, menjadi berkat dalam gereja dan masyarakat. Misi, melalui penyembahan, kesaksian, pemuritan, dan komunitas sel. Tetap ke dalam saling mengkoreksi, keluar saling semangat menjadi keluarga Allah di GKBJ Surabaya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, musim begini membuat tubuh kita yang tidak fit, saudara ya. Tapi saya bersyukur karena ya tetap terkendali, doakan tetap sehat. Saya doakan Bapak Ibu Saudara juga ya. Mungkin sebagian sudah mulai pakai masker karena kita jaga diri kita. Yang batuk pilek memang disarankan, kalau tidak pun saudara menjaga diri. Karena sekarang ini meskipun Omikron varian